Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 13 Juli 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus terus memelihara hati dan pikiran kita sehingga hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, yakni di dalam 2 Raja-Raja pasal 10, kiranya firman Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami boleh terus diterangi oleh firman, dan Kau juga yang akan menuntun kami untuk dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar kalimat Tuhan tidak pernah lalai dalam menggenapi janjinya. Mungkin kalimat itu sering kita gunakan juga untuk menghibur seseorang yang sedang dirundung duka. Betul ya? Artinya bahwa orang yang meninggal di dalam Kristus sudah menerima janji-janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Sehingga kita mengatakan Tuhan tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Kata-kata yang sangat baik, dan kita meyakini bahwa janji setia Tuhan untuk menyelamatkan itu akan diberikan bagi setiap orang yang setia sampai garis akhir. Namun apakah kalimat Tuhan tidak pernah lalai menggenapi janjinya harus melulu mengenai kasih setia Tuhan yang akan diberikan kepada setiap orang yang percaya? Ya, kalimat yang sama yang juga seharusnya bisa kita gunakan untuk mengingatkan kita atau mengingatkan seseorang atas keberdosaannya, atau bahkan mengingatkan diri kita secara pribadi yang lebih utama akan dosa yang kita perbuat. Karena janji Tuhan tidak hanya bicara mengenai kasih setia Tuhan, melainkan juga janji Tuhan menyatakan keadilan dan hukum yang Ia akan tegakkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua janji, janji kasih setia, demikian juga janji penyataan keadilan dan hukuman. Itu yang diberikan kepada Tuhan. Dan biarlah kalau kita bertanya kepada diri kita, Tuhan tidak pernah lalai dalam menggenapi janjinya, termasuk juga janji keadilan dan hukum yang akan ditegakkan, membawa kita untuk hidup dalam kegentaran di hadapan Tuhan akan hukum dan keadilannya, sehingga membawa kita hidup dalam ketaatan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini memperlihatkan kepada kita betapa Tuhan tidak lalai dalam menggenapi janjinya. Janjinya kali ini bukan bicara mengenai penyertaan atau sebuah penghiburan, melainkan janji penghukuman dan pemusnahan keluarga besar Ahab karena kekejian yang telah diperbuat kepada umat dan para nabi Tuhan. Dalam menggenapi janji itu, Tuhan memakai Raja Yehu, Raja Samaria atau Raja Israel, untuk melaksanakan penghukuman yang diperintahkan Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 sampai 10 mengatakan demikian. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan mempermalukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel adalah
Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari. Bapak Ibu Saudara, apa yang telah dinubuatkan khususnya oleh nabi muda yang datang kepada Yehu betul-betul terlaksana. Janji akan penghukuman kepada keluarga Ahab dalam pasal 10 ini betul-betul terlaksana dan Tuhan menggunakan Yehu untuk melaksanakan apa yang dijanjikan itu. Ia memusnahkan semua keturunan Ahab yang laki-laki, yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di tengah masyarakat. Kalau kita perhatikan dari bacaan kita 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 11, apa yang telah dinubuatkan Yehu melaksanakan. Ayat yang 11 mengatakan, lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yesreel, juga semua orang yang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Itulah yang terjadi. Bahkan sanak saudara, imam-imam, ya, imam-imam Baal tentu saja ya, itu dimusnahkan semua oleh Yehu. Dari Yesreel hingga Samaria terjadi pemusnahan yang besar-besaran oleh Yehu terhadap keluarga Ahab. Firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya melalui Yehu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah main-main dalam menggenapi janjinya. Baik itu janji kasih setia yang akan diberikan kepada orang yang turut dalam rencananya, maupun janji untuk penegakan keadilan dan hukuman. Seharusnya ketika kita membaca pasal ini, ada kegentaran terhadap diri kita untuk tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, untuk tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kekejian di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa dengar-dengaran firman Tuhan dan tidak menganggap remeh firman-Nya. Dan jangan meragukan akan janjinya. Ia adalah Tuhan yang berfirman dan punya segala kuasa untuk menepatinya. Ketika Allah berjanji, percayalah bahwa Ia pasti melakukan apa yang dijanjikannya. Kalau Dia berjanji akan memberikan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, percayalah bahwa hidup yang kekal itu akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Dia akan membinasakan setiap orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah juga bahwa janji akan pemusnahan orang yang tidak percaya kepada Yesus itu pun akan dilaksanakan. Kita mau pilih mana janji Tuhan? Janji akan mendapatkan berkat, janji akan menerima hukuman. Tentu saja bagi orang yang normal, ya, kita berkata saya mau janji akan kehidupan yang kekal, janji positif. Responnya terhadap orang-orang yang mau menerima janji, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengarkanlah firman Tuhan, dan lakukanlah apa yang dinasihati oleh firman Tuhan sebagai terang dalam kita menjalani kehidupan kita. Maka apa yang telah Tuhan janjikan itu pasti akan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Jangan kita menyia-nyiakan waktu kita. Jangan kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk hal yang sia-sia, yang mendatangkan hukuman dan juga keadilan Tuhan boleh dinyatakan bagi setiap orang yang tidak mau menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Karena itu tuh Bapak Ibu Saudara, kita punya tanggung jawab besar sebagai orang yang percaya
Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab menggenapi firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga memberikan satu statement, barang siapa percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, murka Allah tetap ada di atasnya, ya, dan dia tidak akan menerima hidup. Itu kata firman Tuhan, dan Yesus sendiri yang mengatakan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menggenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Karena kita selalu memasang telinga kita untuk setiap kebenaran yang disampaikan, dan kita menerima Roh Kudus yang dari Tuhan untuk kita dikuasai oleh firman dan dapat menerapkan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang kami puja, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kembali kami dapat belajar firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Terlebih kisah-kisah dalam perjanjian lama yang makna rohaninya boleh kami ambil dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Yaitu kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada untuk senantiasa hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan, dan tidak menganggap enteng firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan. Tak kala itu menjadi teguran, kami mau berkata terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami semua boleh menjadi penurut-penurut firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Semua doa, permohonan, ucapan syukur atas firman Tuhan kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.